Film-film horor asal negeri Gajah Putih ini selalu menarik untuk ditonton. Keragaman cerita yang anti-mainstream disertai plot yang tidak mudah tertebak menjadi ciri khas dan kekuatan film horor mereka. Pada akhir tahun 2018 bulan Januari kemarin, Thailand kembali merilis film horor yang berjudul Ghost Wife. Disutradarai oleh Mae Kim Sombon, Ghost Wife hadir dengan menyajikan film horor dengan wujud hantu yang siap membuatmu merinding. Selain menyeramkan, film ini juga akan dibalut dengan bumbu romantisme di dalamnya. Penasaran? Selamat menyaksikan. Nart adalah seorang siswi sekolah menengah atas di kota Bangkok. Dia baru kelas 10, alias masih jadi siswa baru. Dia berasal dari desa, karena mungkin di sana tidak ada SMA. Di kota Bangkok, Nart terpaksa menyewa apartemen. Kalau di sini istilahnya ngekos. Di hari pertama sekolahnya, Nart tampak sedikit gusar karena akan terlambat masuk sekolah. Di halte tempat Nart menunggu bis, tiba-tiba datang seorang siswa tampan yang langsung mendekati Nart. Dia mengetahui, Nart bersekolah di SMA yang sama dengannya. Namanya Meg, dia kelas 12 di sana. Karena takut terlambat, Meg akhirnya memutuskan untuk naik taksi saja ke sekolah, dan mengajak serta Nart. Alhamdulillah, akhirnya mereka berdua tidak terlambat. Berawal dari tawaran bantuin belajar, Meg akhirnya jadi sering ke apartemen Nart. Awalnya mereka belajar di meja umum di taman bawah apartemen. Namun karena dilihatin penghuni apartemen lain, mereka memutuskan untuk belajar di kamar. Disinilah setan mulai menggoda iman mereka. Dari niat belajar, malah jadi pacaran. Memang, awalnya Nart memberi garis pemisah di kamar. Nart tidur di kasur, Meg tidur di lantai. Karena Nart ngekos sendirian, tanpa pengawasan. Alhasil lambat laun pertahanannya jebol juga. Mereka melakukan perbuatan yang belum pantas untuk dilakukan di usia mereka. Mungkin karena Meg keseringan main ke apartemen Nart, lambat laun mamanya Meg merasakan keanehan dan menanyakan perihal tersebut ke sekolah. Di sekolah, Nart kemudian dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana sudah ada mamanya Meg yang langsung menuduh Nart mendekati anaknya karena hartanya. Meg yang memang mencintai Nart, membela Nart dan membawanya menjauhi sekolah. Namun sayang, Meg kemudian dipindahkan sekolahnya ke luar kota, negeri tanpa bisa membantah atau membela diri. Beberapa bulan kemudian Mama Nart mengetahui jika putrinya ternyata hamil. Mamanya yang ternyata seorang single mom merasa kecewa dengan Nart. Mamanya berharap dengan menyekolahkan Nart setinggi-tingginya, bisa mewujudkan masa depan Nart yang lebih baik. Namun semua kini tak terjadi, nasi telah menjadi bubur. Nart yang kebingungan dengan kehamilannya, sengaja tidak memberitahu Meg karena dia sangat mencintai Meg dan tidak ingin hal ini mengganggu pikiran dan sekolahnya. Mama Nart yang merasa malu, kemudian membawa Nart ke sebuah tempat aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya. Namanya juga ilegal, peralatan yang ada juga terlihat seadanya saja. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Proses aborsi Nart mengalami kekacauan sehingga Nart meninggal kehabisan darah. Para pelaku aborsi yang mengetahui jika Nart meninggal, kemudian kabur begitu saja, meninggalkan jasad Nart dan ibunya yang panik kebingungan. Nart yang wafat kemudian menjadi arwah penasaran, yang kemudian menghuni bekas kamar apartemennya. Dan sejak saat itu, beberapa penghuni apartemen mulai terusik dengan kehadiran hantu Nart. Beberapa bulan kemudian, Meg kembali datang ke apartemen untuk menemui Nart. Dia berbohong pada tantenya agar bisa kembali menemui Nart, kekasih yang dicintainya. Meski awalnya banyak mata memandang heran padanya saat memasuki apartemen, Meg tampak cuek, dan ketika Meg membuka pintu kamar apartemen Nart, dia melihat Nart sedang menggendong bayi, anak mereka berdua. Meski banyak yang berusaha memberitahu Meg jika Nart telah tiada, namun di mata Meg, sosok Nart masihlah seperti yang dulu, cantik penuh pesona. Meg tidak tahu bahwa jika ada penghuni apartemen yang membicarakan tentang Nart, maka hantu Nart akan mengganggu mereka. Alhasil satu gedung apartemen kosong karena terganggu dengan sosok hantu Nart. Akhirnya, pengelola apartemen pun memanggil pendeta untuk mengusir atau menaklukkan hantu Nart. Apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Hantu Nart mengetahui jika akan ada pendeta yang berusaha mengusirnya, sehingga dia meminta Meg untuk membawa bayinya ke atap apartemen. Saat hantu Nart berhasil diikat oleh pendeta, tiba-tiba Meg masuk ke dalam kamar apartemen.
dan apa yang dilihatnya sungguh berbeda dengan yang biasa dia lihat. Kamar yang biasanya cerah dan rapi, tampak suram dan berantakan. Sang pendeta mengatakan, cinta beda dunia adalah mustahil. Nard dan bayinya saat ini merupakan arwah penasaran, akibat wafat secara tidak wajar. Namun Meg tetap bersikeras agar tetap bisa bersama Nard, meski akhirnya dia mengetahui keadaan Nard yang sesungguhnya. Seperti apa akhirnya kisah cinta Meg dan Nard? Apakah akhirnya mereka bisa tetap bersama? Atau kembali berpisah karena dua dunia yang berbeda? Saya beberapa kali menonton film horor produksi Thailand, dan nampaknya mereka sangat gemar membuat film dengan genre komedi, horor, romantis sebagai ramuan dasarnya. Buat kalian yang suka film horor dan belum nonton, silakan cari di kanal hiburan yang kalian sukai. Ini film tayang 2 tahun lalu kok, mestinya sudah gampang carinya. Meg berlari saat ia tahu kalau istrinya Nard adalah seorang hantu yang penasaran. Meg berlari keluar apartemennya ke jalan ketika di jalan Meg ditabrak mobil dan Meg pun meninggal dunia. Sudah tahu kan bagaimana endingnya? Arwah Meg kembali ke kamar apartemen Nard, mereka berkumpul bersama anaknya. Pendeta mengikat arwah mereka bertiga di kamar itu agar mereka tidak mengganggu penghuni apartemen lainnya. Kehidupan keluarga hantu ini berakhir bahagia. Jika kamu suka dengan film ini jangan lupa like, komen dan subscribe. Jika ada film yang kamu suka silakan tinggal di kolom komentar untuk kita review selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Tamat.